Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prakjedis Julmira Fahik, NIM 210-538, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi PET. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu aplikasi PET. PET merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisik berbasis riset yang diberikan secara gratis. PET adalah simulasi ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kebumian, dan matematika. PET atau Physics Education Technology ialah sebuah situs yang menyediakan simulasi pembelajaran fisika dan kimia yang gratis untuk download untuk kepentingan pengajaran di kelas atau dapat digunakan untuk kepentingan belajar individu. PET merupakan software pembelajaran dari Universitas Colorado. Simulasi yang disediakan PET sangat interaktif yang mengajak siswa untuk belajar dengan cara mengeksplorasi secara langsung. Simulasi PET ini membuat suatu animasi fisika yang abstrak atau tidak dapat dilihat oleh mata telanjang seperti atom, elektron, foton, dan medan magnet. Simulasi PET ini sendiri mulai digunakan secara online langsung. Sahabat pun dapat menggunakan secara offline di rumah dengan syarat di komputer sahabat mempunyai program Java dan Flash. Tetapi sahabat tidak perlu bingung apabila tidak memiliki software tersebut, karena di PET sendiri menyediakan download paket simulasi plus Java plus Flash. Di samping itu ada juga fitur Teacher ID dan Activities untuk membantu guru dan siswa melakukan kegiatan sesuai kategori yang ada. Baik, di sini media pembelajaran yang saya gunakan, yang saya buat menggunakan aplikasi PET ini, judul materinya itu tentang tekanan hidrostatis. Tujuan dari laporan atau tujuan dari praktikum menggunakan aplikasi PET ini, yang pertama menentukan pusat tekanan air dan dari zat cair, yang kedua menentukan resultan gaya yang terjadi pada zat cair, yang ketiga menentukan besarnya momen, yang keempat mengetahui hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis, yang kelima mengetahui hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis, yang keenam mengetahui hubungan antara gravitasi dengan tekanan hidrostatis, yang ketujuh mengetahui apakah tekanan akan sama pada bencana berhubungan di kedalaman yang sama, yang kedelapan menghitung tekanan hidrostatis secara teori dan eksperimen. Dasar teori tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis: yang pertama massa jenis zat cair, yang kedua kedalaman zat cair atau H, yang ketiga percepatan gravitasi atau G. Rumus dari tekanan hidrostatis: satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan P sama dengan rho kali G kali H, dengan keterangan P sama dengan tekanan hidrostatis atau PA, G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H sama dengan kedalaman meter, rho sama dengan massa jenis cairan kilogram per meter kubik. Rumus di atas digunakan untuk mengetahui nilai tekanan hidrostatis pada bejana tertutup. Contohnya, tekanan pada titik tertentu pada air dalam botol tertutup, tangki air atau tong air yang tertutup. Jika kita ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka seperti pada danau dan laut dan segala kontainer atau wadah terbuka, maka kita perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan P total sama dengan P0 tambah P hidro.
P total sama dengan P0 tambah rho kali G kali H, di mana nilai P0 adalah tekanan di permukaan air yang nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Alat dan bahan komputer atau laptop, Google Chrome Pet Simulation. Prosedur praktikum. Sekarang kita langsung masuk dalam aplikasi PET-nya. Dan sekarang kita sudah ada dalam aplikasi PET-nya. Sekarang kita pilih di sini fisika. Kemudian sekarang kita lihat tekanan hidrostatisnya. Lihat kontra di bawah tekanan ini kita menggunakan ini simulasi PET yang ini. Kemudian kita klik play. Kemudian kita klik pada grid di kanan atas. Dan kemudian kita isi air sampai penuh. Kemudian kita letakkan barometer atau pengukur tekanan ke dalam air dengan kedalaman berbeda, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Pada kedalaman 1 meter. Pada kedalaman 1 meter. Isi tekanan tersebut ke dalam untuk mencari antara hubungan kedalaman dengan tekanan. Di sini pada kedalaman 1 meter tekanan hidrostatisnya itu sama dengan 111,510 kilopascal. Dan kita isi nilainya di sini. Massa jenisnya itu 1015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Di sini kita ambil kesimpulan hubungan kedalaman dan tekanan. Semakin dalam tekanan hidrostatisnya, maka pressure-nya kita masukkan dalam kedalaman 2 meter. Kemudian massa jenisnya 1015 km kubik, dan hasilnya itu 121,731 kPa kilopascal. Kemudian nilai massa jenis yang kedua kita masukkan nilai 10.000
1045 kg per meter kubik. Hasilnya kita naikkan 1045 kg. 45. Dan hasilnya itu 122,335 kilopascal. Kemudian nilai massa jenis yang ketiga, kita masukkan nilainya 1060 kg per meter kubik. Oke, 1060 km kubik. Dan tekanan hidrostatisnya itu 122,636 kilopascal. Kemudian massa jenis yang keempat kita masukkan nilai 1090. 1 2 3 5 6 7 8 90. Di sini kita melihat bahwa tekanan hidrostatisnya 123,239 kilopascal. Setelah kita melakukan 4 percobaan ini, kita masukkan nilai-nilai tekanan untuk menentukan hubungan antara massa jenis dan tekanan. Kesimpulan, sesudah kita memasukkan nilai massa jenisnya, kesimpulannya makin meningkat massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya semakin meningkat juga. Sekarang kita masuk dalam tekanan dalam gaya gravitasinya. Gaya gravitasinya yang pertama kita masukkan angka 11,5 meter per sekon kuadrat. 11,5 meter per sekon. Oke, 11,5. Dan di sini kita lihat tekanan hidrostatisnya semakin meningkat. Kemudian kita masukkan nilai gaya gravitasinya itu 12,5. 7 8 9 12 1 2 3 4 5. Dan di sini juga kita lihat tekanan hidrostatisnya semakin meningkat. 157,193 kilopascal. Kemudian kita naikkan gaya gravitasinya itu 13,0. Di sini juga kita melihat tekanan hidrostatisnya semakin meningkat. 163,481 kilopascal. Kemudian kita naikkan yang keempat, kita naikkan nilai gaya gravitasinya itu 13,8 meter per sekon kuadrat. Per sekon kuadrat. 13,8. Di sini tekanan hidrostatisnya itu 173,541 kilopascal. Dari percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa hubungan tekanan hidrostatis dengan massa jenis ialah semakin meningkat massa jenis, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin meningkat. Itu hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis. Kalau hubungan tekanan hidrostatis dengan gravitasi, semakin meningkat gaya gravitasinya, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat. Kita sudah mengetahui hubungan antara tekanan dengan gaya gravitasi dan juga tekanan hidrostatis dengan massa jenis secair.
Di sini sekarang kita pilih menu bejana berhubungan dan kita melihat apakah pada kedalaman yang sama tekanannya sama atau tidak. Dan pada percobaan tekanan akan sama pada bejana berhubungan di kedalaman yang sama. Mari kita lihat. Bejananya, tekanannya kita masukkan dalam kedalaman 2 meter. Kemudian massa jenisnya itu 1000 1000. Ini bejana berhubungannya. Kemudian gaya gravitasinya itu kita gunakan 9,8. Oke. Di sini kawan-kawan bisa lihat pada percobaan ini. Jadi pada percobaan ini membuktikan bahwa pada kedalaman yang sama maka tekanannya akan sama nilainya. Baik, sekarang kita kembali. Ini sekian penjelasan virtual tentang tekanan hidrostatisnya. Sekarang kita lanjut ke dalam analisis dan pengelolaannya. Ini analisis dan pengelolaan. Yang pertama, hubungan kedalaman dan tekanan. Langsung saja saya jelaskan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya, menentukan pusat tekanan air dari zat cair pada percobaan tekanan hidrostatis menggunakan PET tidak mencari pusat tekanan air dari zat cair. Yang kedua, menentukan resultan gaya yang terjadi pada zat cair pada percobaan tekanan hidrostatis menggunakan PET tidak mencari resultan gaya yang terjadi pada zat cair. Yang keempat, menentukan besarnya momen. Pada percobaan tekanan hidrostatis menggunakan PET tidak mencari menentukan besarnya. Hubungan kedalaman dan tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadi, jika kedalamannya semakin bertambah, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Hubungan massa jenis dan tekanan, jika massa jenis semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Hubungan percepatan gravitasi dan tekanan, jika percepatan gravitasi semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Ya, di sini apakah pada bejana berhubungan di kedalaman yang sama tekanan hidrostatisnya sama? Jadi dari percobaan yang tadi kita lakukan di aplikasi PET, ya, jawabannya ya. Tekanan hidrostatisnya pada bejana berhubungan di kedalaman yang sama memiliki nilai yang sama. Yang terakhir, menghitung tekanan hidrostatis secara teori dan eksperimen. Hasil pengukuran tekanan hidrostatis secara teori adalah 19,6 kPa. Hasil pengukuran tekanan hidrostatis secara eksperimen berkisar antara 9,8 sampai 29,4 kPa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.